Hai, jumpa lagi bersama saya Vidi Lenggono dalam video bagian ketiga, masih membahas soal PAT Bahasa Indonesia kelas 10 bab 7 teks biografi. Langsung saja, nomor 29, paragraf kedua teks tersebut merupakan struktur bagian titik-titik. Berbicara tentang struktur teks biografi, ada tiga ya: orientasi, peristiwa-peristiwa penting, dan reorientasi. Berdasarkan jawaban ini, tentu cerita tidak termasuk, lalu peristiwa karena ini tidak lengkap penulisannya ya, dan penutup tidak termasuk. Lalu kemungkinannya orientasi atau reorientasi. Lalu kita lihat paragraf kedua. Di dalam kalimatnya, mengalami masa-masa susah dalam karirnya menjadi guru. Kalau paragraf kedua dengan cepat sebenarnya bisa kita simpulkan ini bukan orientasi karena tidak berisi informasi mengenai latar belakang kisah ya, tetapi justru berisi tentang kesimpulan ya, mengalami masa-masa susah. Dan kita lihat di sini adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh, sehingga bisa dengan cepat bisa kita simpulkan ini adalah bagian reorientasi. Kita lanjutkan, nomor 30, kalimat yang berisi hal yang patut diteladani. Kita lihat A, walau telah termasuk mapan, dia belum juga memutuskan untuk menikah. Apakah ini hal yang patut diteladani? Tentu tidak ya. Sesudah dari SMA Negeri 1, perjalanan mengajar dia bersambung di SMA Lab School, juga tidak hal yang patut untuk diteladani. Ini hal yang lumrah, hal yang biasa saja. Yang patut diteladani adalah yang baik, yang bermakna positif bagi banyak orang. Pak Sus banyak mengalami masa-masa susah dalam karirnya menjadi guru. Tidak ada yang bisa kita teladani, namun dia masih melakukan pekerjaan yang sudah dicita-citakan sejak kecil dengan ikhlas. Bisa, tetapi kita lihat jawaban yang E, dia pun berupaya menjadi lebih baik dan memberikan kesan-kesan yang baik yang akan diingat oleh anak-anak didiknya. Yang tepat adalah yang E. Ini yang bisa kita teladani, yang bisa kita tiru, bisa kita contoh. Dan itu terbukti di dalam teksnya ya. Jadi harus juga dicek ada nggak pernyataan ini di dalam teks paragrafnya. Kita lanjutkan, nomor 31, yang bukan informasi pokok ya. Kita lihat A, Pak Susilo mengakhiri masa lajang begitu lulus kuliah tahun 86. Di sini justru sebaliknya ya. Walau termasuk mapan, dia belum juga memutuskan untuk menikah, sehingga jawaban A ini tidak sesuai dengan teks, sehingga juga bukan pokok informasi. Tetapi kita lihat jawaban yang B, walau termasuk mapan, dia belum memutuskan untuk menikah. Ya, ini terbukti, ini kutipannya, ini buktinya ya. Lalu yang C, dia mempersunting wanita cantik untuk melepas waktu lajang pada tahun 86, ya ini sesuai. Lalu yang D juga sesuai ya, ini buktinya. Dan yang E juga sesuai, terbukti ini di paragraf kedua. Sehingga yang bukan pokok informasi adalah yang A. Harus dibuktikan berdasarkan teks dan kita temukan ya pembuktiannya di dalam teks. Kita lihat nomor 32, bagaimana cara Pak Sus menghadapi masa-masa susah sebagai seorang guru? Kita lihat jawaban A, menganggap kesusahan guru adalah hal yang biasa ya, lalu tetap menjalani pekerjaan sebagai guru secara ikhlas, menganggap guru, dan seterusnya. Lalu ini adalah pembuktiannya, maka yang tepat sesuai dengan teks kalimat kutipan yang kita temukan, yang betul adalah B.
tetap menjalani pekerjaan sebagai guru secara ikhlas. Ini pembuktiannya. Nomor 33, konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang. Nah, konjungsi yang tepat. Konjungsi ini menghubungkan bagian klausa ini, dirinya menginginkan untuk bisa melanjutkan pendidikan, lalu ayah justru menentang. Konjungsi yang tepat ini tentu dua klausa ini bertentangan ya. Di satu sisi ingin melanjutkan pendidikan, tetapi ayah justru menentang. Maka yang tepat adalah konjungsi tetapi yang bermakna pertentangan. 34, kata tersebut, ya kita cari kata tersebut itu yang mana? Ya ini, tersebut dalam paragraf pertama mengacu pada apa? Jadi kita lihat Kartini pun akhirnya harus memendam keinginannya tersebut. Nah, tersebut keinginan yang mana ini? Kita lihat kalimat sebelumnya. Dirinya menginginkan untuk bisa melanjutkan pendidikan. Nah ini, ya tersebut mengacu pada kata melanjutkan pendidikan. Kuncinya adalah harus teliti, harus dicek per kalimat, pasti ketemu kata kuncinya dan pasti jawabanmu menjadi benar. 35, adjektiva yang terdapat dalam paragraf kedua teks tersebut adalah kata. Cara membuktikan adjektif bisa diawali dengan kata sangat, agak, atau diakhiri dengan sekali. Mengajar, menanamkan, ini kata kerja, verba. Wanita, pola pikir, kata benda. Kemudian konjungsi di kata depan, berkembang, terkenang. Ya, ini ada kata berkembang, terkenang. Apakah bisa diawali dengan sangat berkembang? Bisa ya, lebih berkembang. Ini kata sifat. Terkenang, terkenang sekali. Ya, terbukti, maka ini kata sifatnya berkembang dan terkenang. Untuk membahas berkembang dan terkenang ini kok kata sifat, mengapa kata sifat, sudah ada di video-video saya sebelumnya, silahkan dicek. Kita lihat nomor 36 yang termasuk kata kerja tindakan dalam paragraf teks tersebut adalah kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Ya, di sini haus, merasakan, menginginkan, memendam, menentang. Ya, yang tepat adalah menentang, karena ini ayah justru menentang. Ini ada kegiatan, ada peristiwa yang dilakukan oleh tokoh. Demikian video bagian ketiga yang membahas teks biografi. Semoga bermanfaat untuk mendampingi kalian belajar di rumah dalam persiapan menghadapi penilaian akhir tahun. Jangan lupa subscribe dan silahkan tulis saran, masukan, kritik, ataupun pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di video keempat yang membahas teks puisi.